Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah kita memuji kepada Allah tabaraka wa taala yang telah sangat banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat amal soleh. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikutnya yang setia hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW hingga malaikat maut mencabut nyawa-nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah mulai hari ini dan seterusnya kita akan mengadakan kajian dengan kitab Ad-Durusul Muhimmah li Amatil Ummah, pelajaran penting bagi seluruh umat. Sudah banyak terjemahan kitab ini dijual dengan terjemahan inti ajaran Islam, dan ada juga PDF yang bisa di-download di internet. Kitab ini adalah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau adalah salah satu perintis Universitas Islam Madinah dan pernah menjabat sebagai rektor di sana. Nah, kenapa kita memilih kitab ini sebagai panduan kita dalam belajar? Karena ada beberapa keistimewaan dalam kitab ini. Yang pertama di antara keistimewaan kitab ini memaparkan tentang metode para ulama Ahlussunnah dalam membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, serta mengamalkannya. Yang kedua, dalam kitab ini pun dijelaskan tentang Islam, iman, ihsan, tauhid, dan macam-macam syirik. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, terdapat penjelasan tentang sholat. Yang keempat, penjelasan tentang wudhu. Yang kelima, tentang akhlak, adab. Yang keenam, tentang peringatan dari syirik dan jenis-jenis maksiat. Adapun yang ketujuh, penyelenggaraan jenazah, tentang tata sholatnya dan penguburannya. Itulah 7 di antara kandungan yang ada dalam kitab ini. Jadi membahas tentang akidahnya ada, ibadahnya ada, akhlaknya pun ada. Baik, kita mulai membaca muqaddimah Syekh. Syekh bin Baz mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan memuji nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa.
wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salat dan salam senantiasa tercurah kepada hamba dan rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum. Amma ba'du. Fahadhihi kalimatun mujazatun fi bayani ba'di ma yajibu ay ya'rifahul 'amatu an dinil Islam. Samaituha ad-durusul muhimmatu li'amatil ummah. Wa as'alullaha ay yanfa'a biha al-muslimina wa yataqabbalaha minni innahu jawadun karim. Ini adalah tulisan yang ringkas untuk menerangkan hal-hal yang wajib diketahui oleh segenap umat berkaitan dengan agama mereka. Dan saya beri nama kitab ini Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran yang penting bagi setiap umat. Dengan tulisan ini saya mohon kepada Allah agar dapat memberikan manfaat bagi kaum muslimin dan dapat menerima jerih payah saya ini. Sungguhnya Allah dialah maha mulia lagi, maha pemberi. Kita masuki pelajaran yang pertama. Dalam kitab aslinya, pelajaran pertama itu tentang tafsir Al-Quran. Adapun dalam terjemahan, baik di PDF ataupun dalam terjemahan, pelajaran pertama adalah tentang rukun Islam. Baik, kita mengikuti PDF atau kitab terjemahan, kita bahas dulu tentang rukun Islam. Arkanul Islam, rukun Islam. Bayan arkanul Islam al-khamsah, saya mengatakan penjelasan tentang rukun Islam yang 5. Wa awaluha wa a'zamuha syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama dan paling besar adalah syahadat, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang benar melainkan hanya Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Bisarhi ma'aniha, penjelasan tentang maknanya, ma'a bayani syuruti la ilaha illallah, dan penjelasan tentang syarat la ilaha illallah. Wa maknaha la ilaha nafyan jami'a ma yu'badu min dunillah ilallah musbitan al-ibadata lillahi wahdah la syarikalah. Artinya kita menafikan segala yang disembah selain Allah. Ilallah artinya kita menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah Ta'ala semata-mata, tidak ada sekutu bagi Allah. Arkanul Islam, rukun Islam. Belum kita bahas lebih lanjut tentang rukun Islam, kita harus memahami dulu apa itu rukun, apa itu Islam. Rukun adalah sesuatu di dalam amalan
penentu sahnya amalan. Ini dia rukun. Kata-kata rukun sering digandingkan dengan syarat. Adapun syarat sesuatu di luar amalan yang merupakan penentu sahnya amalan. Kita ambil contoh agar lebih memahami kata rukun dan syarat. Contoh rukun sholat. Rukun tadi sesuatu yang ada dalam amalan merupakan penentu sahnya amalan. Rukun sholat, jadi yang termasuk rukun sholat ya bacaan Al-Fatihah, bacaan surat, rukuknya, sujudnya, dan lain sebagainya yang pasti di dalam amalan sholat itu dikatakan rukun. Adapun syarat, dia di luar amalan. Contoh syarat sholat ya berwudu, suci, dan lain sebagainya. Itu contohnya. Karena kata rukun sangat sering digandingkan dengan kata syarat. Jadi rukun sesuatu yang ada di dalam amalan merupakan penentu sahnya amalan. Artinya arkanul Islam, rukun-rukun Islam, sesuatu yang ada dalam Islam yang jika tidak terpenuhi maka bisa menyebabkan cacatnya keislaman seseorang. Baik. Sekarang kata-kata Islam. Apa itu Islam? Ulama menjelaskan makna Islam, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyatu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Makna Islam ada 3 poin. Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dalam taatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan. Pelaku kesyirikan. Nah, inilah makna Islam. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk patuh dalam ketaatan, berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan. Dan Islam tegak dengan 5 rukunnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
Hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Islam kelima darinya hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islam bunya ala khamsin." Sungguhnya Islam dibangun di atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah, syahadat bahwasanya tidak ada yang berhak dipertuhankan kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Wa itaiz zakah, serta membayarkan zakat. Wa siyam Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan. Wa hajjil baiti, dan menunaikan haji. Itulah dalil bahwasanya rukun Islam ada 5. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang la ilaha illallah. Yang pertama, mensyahadat la ilaha illallah. Rukun yang pertama, syahadat. Nah, rukun yang pertama, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, tidak ada yang berhak dipertuhankan kecuali hanya Allah. Kalimat tauhid la ilaha illallah, kata-kata la ilaha illallah rukun pertama, syarat yang pertama. Ada juga yang menyebutnya dengan kalimat tauhid atau kalimatul ikhlas. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak dipertuhankan melainkan hanya Allah. Memiliki rukun tadi seperti yang kita jelaskan, sesuatu yang ada di dalam amalan merupakan penentu sahnya amalan. Artinya, jika rukun ini tidak terdapat dalam la ilaha illallah, maka la ilaha illallah seorang menjadi bermasalah. Ada 2 rukun la ilaha illallah, nafi dan itsbat. Kata la ilaha rukun la ilaha illallah.
Ada dua rukun. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. La ilaha nafi artinya meniadakan, menolak. Ilallah itsbat, itsbat menetapkan. La ilaha nafikan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang benar. Meniadakan semua yang disembah atau diibadahi selain Allah. Adapun ilallah di sini ada rukun itsbat, menetapkan bahwasanya ibadah hanya untuk Allah. Jadi la ilaha, ada satu rukun di sini, rukun nafi, meniadakan bahwasanya semua yang disembah selain Allah itu tidak benar. Lantas menetapkan bahwasanya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua rukun dari kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ulama menjelaskan satu bait syair, likmatul ikhlas ruknani huma nafyu wal itsbatu fahfazhuma. Kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun, yaitu menafikan dan mengisbatkan, menyadarkan dan menetapkan. Maka hafalkanlah keduanya. Nah, kamu kerja di sini dulu. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi pembahasan tentang rukun Islam. Kalau ada yang benar yang dari Allah, kalau ada yang salah, ada yang dari setan dan dari kepada saya pribadi, saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan saya. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.